Halo Sobat Jazz, sebelum masuk ke video kali ini, ayo kirimkan cerita mistis dari kalian secara singkat ke DM IG kami @ceritaandalamkesunyian. Baik itu cerita mistis pribadi kalian atau yang pernah kalian dengar dari orang lain. Dan nanti akan kami bawakan cerita dari kalian di video-video kami. Dan untuk kalian para player eFootball 22 Mobile, gue akan giveaway akun eFootball yang keren banget nih. Untuk syarat giveaway ini, lebih jelasnya bisa kalian cek di deskripsi di bawah ini. Tapi gue akan bacakan sedikit untuk syarat ikutan giveaway-nya. Yang pertama, wajib kirimkan cerita mistis dari kalian ke DM IG kami @ceritaandalamkesunyian. Baik itu cerita mistis pribadi kalian atau yang pernah kalian dengar dari orang lain. Tapi harus beda, jangan sama dengan cerita kemarin ya. Yang kedua, tonton video ini dari awal sampai habis. Karena yang tidak nonton sampai habis akan ketahuan di analitik YouTube ya, dan pemenang akan diacak ulang. Yang ketiga, kalian komentar di bawah, tuliskan cerita mistis dari kalian, baik yang pribadi maupun yang pernah kalian dengar. Tapi harus beda, jangan sama dengan video kemarin ya. Jangan lupa tulis juga IG kalian di komentar tersebut. Yang keempat, follow TikTok kami. Cari saja username-nya @timprolife. Nama TikToknya Jazz, Ceritaan Dalam Kesunyian. Gambar profilnya juga Jazz. Kalau udah follow SS, kirim ke DM Instagram kami, buktikan follow TikToknya. Yang kelima, wajib subscribe dan nyalakan lonceng. Yang tidak subscribe akan ketahuan dan jika menang dibatalkan. Yang keenam, wajib like video ini. Yang ketujuh, follow Instagram kami @ceritaandalamkesunyian. Yang tidak follow akan diacak ulang pemenangnya. 8. Share video ini sekali saja ke Instagram kalian. Screenshot dan kirimkan buktinya ke DM Instagram kami @ceritaandalamkesunyian. Untuk perendeman pemenang giveaway sebelumnya ada di akhir video ya. Jangan lupa nonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih. Halo sobat pecinta cerita misteri, kembali lagi di Jazz Channel, Cerita Dalam Kesunyian. Kali ini kita akan membacakan cerita yang sudah kalian kirimkan di komentar YouTube ya. Dan kalau kalian punya cerita mistis, boleh kirimkan lewat email atau Instagram kami di bawah sini, atau boleh komentar lagi di YouTube kami. Dan langsung saja cerita yang pertama. Ya, cerita pertama ada dari Raffi Aldi. Ini kisah dari teman saya si abang, kebetulan dia anak indigo. Jadi pas pada malam hari dia jalan, kejadiannya di dekat alun-alun kota kami. Dan pas jalan pulang dia melihat ibu-ibu berjalan sambil mimpin anaknya. Karena dia kasihan, dia nyapa ibu itu untuk mengantarkannya pulang pakai kendaraan dia. Dan ibu itu pun menoleh ke arah dia dan kata dia ibu itu mukanya hancur banget, gak teratur, dan ibu itu minta tolong sama dia, katanya dia habis jadi korban kecelakaan dan ternyata ibu dan anak itu roh yang gentayangan. Mungkin karena dia indigo ya, jadi dia bisa ngeliat. Iya, jadi dia niatnya baik sih ya, mau nganterin pulang juga dia. Oke, untuk yang kedua silakan Adi. Ya, jadi untuk yang kedua ini dari Egi. Jadi Egi ini dia dari Bandung. Saya punya cerita dari teman saya waktu malam dia itu terbangun dari tidurnya ya, ingin buang air kecil. Lantas ia pun menuju ke WC. Pas dia udah buang air kecil, nah kan WC itu ada 3. Pas dia sedang cuci muka, WC-nya yang paling ujung itu tiba-tiba menyala sendiri. Lantas dia pun kaget. Pas dia mau cek, tiba-tiba keluar sosok berjubah hitam, bawa tongkat dan mukanya rusak keluar dari WC tersebut. Nah, dia perlahan maju ke arah temannya itu. Lantas teman itu pun lari menuju kamarnya dan ketakutan di bawah selimut. Sampai sekarang kejadian itu tidak pernah terlupakan oleh temannya gitu. Tapi banyak sih kalau di WC ya kejadian kayak gitu sih. Ada ibaratnya satu WC yang angker gitu. Iya betul, biasanya paling ujung tuh biasanya yang dibuat keramatnya. Bisa sih kayak gitu. Ya untuk yang ketiga nih ada dari Alfizri. Ya jadi ini cerita dari temanku. Dia pas dia pernah mendaki gunung, entah gunung apa, dan dia berjalan dengan teman-temannya berbaris, dan teman yang paling belakang mendengar suara ada orang jalan. Tapi pas dilihat ke belakang nggak ada, kata teman yang di depan bilang gini nih, kalau kalian terganggu oleh penghuninya, pandangan lurus ke depan, jangan lihat ke belakang. Dan teman saya yang paling belakang takut dan diganti yang ada di depan ke belakang, yang ada ke belakang pindah ke depan.
tukeran posisi ya. Dan di teman saya itu orangnya nggak takut, dia penasaran dan dia lihat ke belakang dan dia lihat ada Mbak Putih yang ngikutin dia dari awal mendaki sampai setengah jalan mengikutin dia, dan dia finish di atas gunung dengan selamat dan selamat. Udah. Berarti ini ya. Jadi larangan biasa kan kalau kita naik gunung kan suka ada yang bilang kalau ada yang manggil suara kita gitu, atau ada mitos-mitos katanya kalau pergi nggak boleh pergi ganjil ya, harus genap gitu ya. Jadi ini salah satunya, kemungkinan besar mungkin mereka tuh rombongan ganjil. Iya, ganjil kayak yang pernah kita ceritain. Yang Jadi dulunya. ada yang pendaki yang mau ikut juga ke atas. Iya. Gitu. Oke, untuk yang keempat Yang keempat ini cerita ini dari temannya lagi, tapi ini dari Muhammad Nur Ihsan. Jadi kejadiannya katanya 4 tahun yang lalu. Nah, awal mula kejadian teman saya pulang main dari temennya yang rumahnya itu ngelewatin kuburan dan persawahan. Nah, pas mau lewat ada gubuk yang terlihat di situ tuh ada sosok putih berbaring katanya. Nah, cuman dia ngiranya itu orang, tapi teman yang dibonceng itu akhirnya perhatiin lagi ternyata bukan orang. Gitu. Nah, tiba-tiba pas tahu itu bukan orang, langsung tuh mendadak motornya tuh mati. Jadi mereka itu sama teman tuh berdua tuh dia ngedorong motor tuh sambil lari. Nah, masuk desa katanya itu baru jalan lagi dia, nyala lagi itunya motornya. Pas sudah nyampe desa, terus tapi nggak nyampe situ aja katanya. Dia masih diteror nih di kosannya katanya. Tidur di kosan itu sempet di tempat kosannya itu sempet digedor-gedor di semua sisi sampai serasa kayak gempa katanya. Terus di kamar mandi terdengar suara semua benda dibanting-banting. Nah, terus yaudah temennya dia berencana tidur di depan kosan dia sampai saking takutnya dia saking takutnya tidurnya di dalam luar kosan. gitu ya. Berarti diteror sampai ke kosan segala ya. Serem juga sih. Dia. Ngikut kayak gitu. Oke, ini lanjut cerita dari update. Ceritanya lumayan panjang nih ya. Terlalu update kayaknya. Terlalu update. Oke, mulai nih ceritanya. Cerita ini berdasarkan pengalaman yang benar-benar saya alami pada tahun 2015. Pada saat itu saya berusia kurang lebih 16 tahun. Di situ saya mengikuti pelatihan pencaksilat yang biasa saya lakukan dari pukul 8 sampai 12 malam. Berlatar belakang daerah tempat tinggal yang masih agak perkampungan. Jadi jika saya pulang dari tempat latihan pencaksilat, di tengah malam saya pasti akan melewati pabrik penggilingan padi yang bangunannya sudah lumayan tua dan hanya dipakai ketika musim panen padi. Sekitar 4-5 bulan sekali. Di depan pabrik ada sedikit pemukiman warga, di mana di seberang jalan tersebut juga ada rumah paman saya. Malam ini saya pulang dari tempat latihan. Seperti biasa saya akan melewati pabrik tersebut. Dan juga seperti biasa paman saya suka nongkrong di depan teras rumahnya sembari melihat-lihat langit dan hanya memakai sarung serta baju yang dikibaskan ke kanan dan ke kiri. Pada malam ini, sewaktu saya pulang ada yang nampak beda. Di mana paman yang biasanya duduk di depan teras, kini beliau berdiri di pelataran pabrik sambil mengibaskan bajunya seperti biasa. Sebagai keponakan yang cukup dekat dengan beliau, saya sudah terbiasa menyapanya. "Om, tumben di situ." Dia diam dan tidak menjawab. Tidak seperti biasanya yang selalu menyambut sapaanku dengan senyuman dan suara khasnya. Saya pun berpikir positif. Mungkin nggak dengar kali. Saya sapa sekali lagi. "Om, ngapain di sana?" Gitu. Tumben banget. Masih diam. Saya panggil sekali lagi. "Om." Dia tetap diam dan tidak menjawab. Akhirnya saya coba untuk mendekatinya. Berjalan santai, saya mendekatinya perlahan. Setelah di sampingnya, saya pun bersua, "Om, ku panggil 3 kali nggak nyaut, tumben banget. Aku ada salah, apa emang sama Om?" gitu. Beliau tetap diam, namun tampak ada yang aneh dengannya. Dimana setelah saya perhatikan beliau,
nampak beda dengan badan yang sedikit lebih besar daripada biasanya. Berarti mungkin bukan omnya nih kali. Mungkin belum selesai cerita. Iya, lanjut. Oh masih. Terus saya menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Semakin saya perhatikan, semakin bertambah besar pula badannya. Saya masih memberanikan diri untuk terus melihatnya dengan tidak berselang lama, nampak dia sudah jauh lebih besar daripada sebelumnya, serta berubah menjadi sosok berkulit dan berbulu hitam, berambut panjang serta taring yang membuat saya kalang kabut ketakutan. Setelah melihat itu, dengan cepat saya langsung bersiap dengan jurus paling terkenal, yaitu jurus langkah 1000, kabur. Lalu ini nggak habis nih ceritanya si update ya. Setelah sampai rumah dengan sangat panik, saya membuka gerbang dan sempat terpleset di depan. Sempet-sempetnya kepleset tuh, udah cerita panjang. Iya, lanjut. Setelah ya. Setelah saya masuk ke halaman akhirnya, saya pun menggedor pintu berharap langsung dibukakan pintu oleh ibu, bapak ataupun kakak saya. Dan akhirnya bapak saya yang membukakan pintu sembari bertanya, "Kenapa kamu tuh?" Tengah malam gedor-gedor pintu sambil teriak-teriak gitu. Kayak dikejar setan aja gitu. Saya langsung masuk tanpa menjawab pertanyaan beliau. Setelah beliau menutup pintu, barulah saya bercerita semua kejadian yang barusan saya alami kepada bapak saya. Akhirnya setelah kejadian itu, sampai saya membagikan cerita ini, saya menjadi trauma dan selalu was-was kepada saat melalui pabrik tersebut. Tamat. Jadi sosok Mas Wowo ya. Mas Wowo, iya. Berarti perubahannya dari omnya kan bentuk manusia biasa ya. Iya. Terus tiba-tiba jadi besar. Wow. Terima kasih Mas update, ceritanya mantap. Iya. Panjang banget. Seru tapi ya. Iya. Tadi mau dikasih kacang loh. Coba Iya, cemilan harusnya ya. Sambil baca. Tapi keren, ini komplit Ini banget ini. keren banget. Kirim lagi aja yang paling banyak lagi, 1 buku kalau bisa. Biar seharian ini ya. Iya, seru. Nah berarti ini ya, jadi buat sobat Jazz yang ingin kirim cerita misterinya, boleh kirim ke deskripsi di bawah ini ya, Iya. di Instagram kita. Terus juga ya boleh lewat komentar juga, Iya. gitu. Terus jangan lupa subscribe, Di like, di komen, dibunyikan loncengnya dan dan di share share, sebanyak-banyak Nah, itu yang paling penting. Berarti itu aja ya cerita misteri kita hari ini. ini. Terima kasih, salam Jazz. Oke, sekarang kita langsung acak pemenang giveaway sebelumnya. Ya, selamat kepada Liz Rafiq. Instagramnya tun01022. Jangan lupa kalian ikuti giveaway terbaru di video ini ya. Terima kasih.